Perkenalkan, nama saya Efraim Talenggoran, Pendidikan Kimia B. Hari ini kita akan membahas tentang materi menggunakan persamaan reaksi untuk hitungan stoikiometri. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya kalian semua pada hari ini? Neri yakin kabarnya semua baik-baik, meskipun adik-adik semua belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 saat ini, namun Neri yakin semua sedang sehat-sehat. Oke, kembali lagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran kimia. Pasti adik-adik kelas 10 sudah mengenal sedikit apa itu kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang, memiliki massa, serta dapat diukur. Materi ada 3, gas, padat, dan cair. Oke. Dalam pandemi COVID-19 sekarang, kimia memiliki peran yang sangat penting. Mulai dari mendeteksi virusnya, membuat vaksin. Kimia bahkan dikatakan sebagai Queen of the Science atau ratu dari ilmu pengetahuan. Karena itu, untuk adik-adik, mari kita semangat belajar kimia. Hari ini kita akan melihat perpaduan antara King of the Science dan Queen of the Science dari ilmu pengetahuan, yaitu Kingnya yaitu matematika dan Queennya yaitu kimia. Nah, hari ini kita akan fokus dengan materi kita yaitu menggunakan persamaan reaksi untuk hitungan stoikiometri. Kalau kita lihat di sini ada 2 kata kunci, yaitu persamaan reaksi dan hitungan stoikiometri. Oke adik-adik, saat ini kita akan membahas yang pertama, yaitu stoikiometri. Ada yang tahu apa itu stoikiometri? Ternyata adik-adik, stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu terdiri dari 2 kata Yunani, yaitu stosien dan metron. Nah, yang pertama stosien. Stosien berarti unsur dan metron berarti pengukuran. Bisa dikatakan atau pengukuran unsur. Nah, di definisi lain, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari dan menghitung hubungan kuantitatif dari reaksi dan produk dalam reaksi kimia. Oke, nah, selanjutnya, mengapa kita perlu belajar stoikiometri? Ada beberapa aspek penting mengapa kita perlu belajar stoikiometri. Yang pertama, yaitu untuk menentukan berapa jumlah saat bereaksi. Kedua, berapa jumlah saat hasil reaksi. Dan ketiga, dalam pembuatan larutan. Nah, perlu adik-adik perhatikan, stoikiometri digunakan dalam membuat larutan, yaitu contoh, berapa jumlah saat yang diperlukan untuk melarutkan secara sempurna, berapa jumlah larutan yang dibutuhkan, berapa jumlah saat yang dibutuhkan untuk membuat suatu larutan. Kita ambil contoh, dalam kehidupan sehari-hari, pembuatan teh, mulai dari gula dan air. Berapa banyak gula yang
Berapa banyak air yang dibutuhkan untuk melarutkan gula secara sempurna dalam pembuatan larutan NaCl, dan masih banyak lagi. Ini nanti akan sangat berguna dalam ketika adik-adik lanjut studi di kelas 11, 12, bahkan mungkin adik-adik berminat untuk kuliah di ilmu kimia. Adik-adik selalu akan berhubungan dengan stoikiometri dalam pembuatan larutan, menentukan jumlah saat bereaksi, menentukan jumlah saat hasil reaksi. Ini adalah secara ringkas mengenai pengenalan apa itu stoikiometri dan mengapa kita harus belajar stoikiometri. Selanjutnya, persamaan reaksi. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menyatakan zat-zat kimia terlibat dalam suatu reaksi dan dituliskan menggunakan rumus kimia. Menggunakan rumus kimia. Dalam reaksi kimia terdapat zat-zat reaksi reaktan. Reaktan selalu berada di sebelah kiri dan produk selalu berada di sebelah kanan. Oke, sebagai contoh persamaan reaksi yaitu gas klorin ditambahkan dengan gas hidrogen menghasilkan asam klorida. Persamaan ini bermakna bahwa satu molekul gas klorin ditambahkan satu molekul gas hidrogen menghasilkan 2 molekul asam klorida. N molekul klorin dan N molekul hidrogen membentuk, atau N molekul klorin dan N molekul hidrogen membentuk 2N molekul hidrogen klorida. Jika nilai N adalah 6,02 dan 6 kali 0,2 kali 10 pangkat 23 atau bilangan Avogadro, maka nilai N molekul sama dengan 1 mol. Jadi nilai N molekul sama dengan 1 mol. Kesimpulannya adalah bahwa koefisien reaksi pada persamaan kimia menunjukkan perbandingan jumlah mol zat-zat yang bereaksi dan saat hasil reaksi. Perbandingan reaksi koefisien ini dinamakan rasio stoikiometri. Dinamakan dengan RS atau rasio stoikiometri. Oke, kita lanjut dalam perhitungan stoikiometri. Untuk menyelesaikan perhitungan stoikiometri, ada beberapa cara yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, yaitu setarakan reaksinya terlebih dahulu. Kemudian ubah satuan yang diketahui ke dalam mol. Ubah satuan yang diketahui ke dalam mol. Atau di poin yang kedua ini kita cari mol yang diketahui pada reaksi kimia.
Nah, yang berikut, gunakan koefisien perbandingan. Koefisien perbandingan yang terakhir, ubah satuan mol ke satuan yang ditanyakan. Nah, berikut nanti akan adik-adik lihat, di situ akan dibagikan rumus-rumus kimia untuk menyelesaikan beberapa perhitungan stoikiometri. Nah, dan selanjutnya kita akan lanjut dalam contoh-contoh soal menggunakan persamaan reaksi dalam hitungan stoikiometri. Oke, nah adik-adik, saat ini kita akan membahas contoh soal yang pertama, yaitu berapa volume NaOH harus ditambahkan ke 30 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 m agar bereaksi sempurna. Sekali lagi, berapakah volume NaOH dengan konsentrasi 0,2 mol yang harus ditambahkan ke 30 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 molar agar bereaksi sempurna? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama kita tuliskan persamaan reaksinya. Persamaan reaksinya. Oke, yaitu yang pertama NaOH aqueous atau dalam parutan ditambahkan HCl aqueous menjadi NaCl mana persamaan reaksinya bisa adik-adik lihat. NaOH aqueous ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Nah, yang pertama yang akan kita cari yaitu mol dari HCl. N dari HCl. Nah, adik-adik tahu bahwa rumus N sama dengan M per V, dimana molar dari HCl yaitu 0,1 m dan volume yang diketahui yaitu adalah 30 ml. Namun di sini kita ubah menjadi 0,03 liter. Jadi 0,03 liter. Sehingga hasilnya N dari HCl sama dengan 0,0000 sama dengan 0,003 molar. Nah, berikut kita cari untuk N dari NaOH. Nah, kalau kita lihat koefisien perbandingan dari NaOH dan koefisien perbandingan dari mol yang telah diketahui yaitu HCl yaitu 1:1 dikali dengan 1:1, sehingga hasilnya masih sama dengan 0,003 mol. Selanjutnya, untuk mencari berapa banyak volume NaOH yang harus ditambahkan ke 30 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 m agar bereaksi sempurna, kita akan mencari yaitu volume NaOH-nya.
maka V sama dengan N per M. Nah, di mana N-nya yaitu yaitu 0,03 mol per M dari HCl, yaitu 0,2 mol. Nah, hasilnya sama dengan 0, nah, di sini kalau adik-adik lihat di sini habis sehingga yang tersisa liter. Nah, kita ubah yaitu 15 ml. Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah volume NaOH yang harus ditambahkan ke dalam 30 ml HCl dengan konsentrasi 0,1 molar agar bereaksi sempurna yaitu 15 ml NaOH. Oke, kita lanjut pada contoh soal yang berikut, yaitu adik-adik perhatikan di papan tulis. Persamaan kimia dari reaksi gas butana dan oksigen adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di dalam persamaan ini, persamaan reaksi kimia ini adalah persamaan yang telah disutarakan. Nah, jika ada 0,25 mol butana dibakar, berapa massa air yang dihasilkan? Jadi berapa massa H2O yang dihasilkan? Nah, dalam persamaan tersebut diketahui bahwa 10 mol air dihasilkan setiap 2 mol butana. Nah, untuk menghitung mol dari H2O kita gunakan koefisien perbandingan, karena di sini telah diketahui jumlah mol dari butana. Nah, jadi kita gunakan koefisien perbandingannya yaitu 10 kali per 2 dikali 0,25 sama dengan 1,25 mol. Nah, selanjutnya untuk mengubah mol ke berat, kita masukkan ke dalam persamaan N sama dengan M per MR, atau M sama dengan MR dikali dengan N atau mol. MR di sini yaitu adalah massa molar dari H2O. Massa molar H2O yaitu 18. Sehingga M sama dengan 18 dikali dengan 1,25. Nah, 18 dikali 1,25 hasilnya sama dengan 22,5 gram. Maka dapat dikatakan bahwa massa air yang dihasilkan dalam persamaan kimia dari reaksi gas butana dan oksigen adalah massa gas hidrogennya yaitu 22,5 gram. Diketahui reaksi Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah H2. Jika gas hidrogen yang dihasilkan 3,6 liter dalam keadaan RTP, room temperature and pressure atau keadaan kamar, maka berapa gram logam aluminium diperlukan? Air aluminium sama dengan 27. Pertanyaan berikut,
berapa volume H2SO4 0,1 molar yang bereaksi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang ketiga. Contoh soal ini merupakan contoh soal yang terakhir yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu yang telah dibacakan tadi, yaitu diketahui reaksi dari aluminium ditambah H2SO4 menghasilkan aluminium SO4 3 kali ditambah H2O. Jika gas hidrogen yang dihasilkan 3,6 ml dalam RTP room temperature and pressure atau dalam keadaan kamar. Yang pertama yang ditanya yaitu berapa gram logam Al yang diperlukan. Ar dari aluminium yaitu 27. Kemudian B, berapa volume H2SO4 yang memiliki konsentrasi 0,1 molar yang bereaksi. Oke, langsung saja dalam pembahasan. Yang pertama kita tuliskan yang telah diketahui dalam soal, yaitu volume H2 ya sama dengan 3,6 liter dalam keadaan RTP, dalam keadaan kamar. Nah, selanjutnya untuk mencari mol dari H2 yaitu V sama dengan N dikali 24. Jadi adik-adik, 24 ini merupakan nilai dari RTP atau tetapan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai di dalam persamaan ini atau V sama dengan N kali 24. V-nya sama dengan 3,6 liter. N di sini, N belum diketahui atau yang akan kita cari, dikali 24. Nah, nilai N di sini dari hasil ini, rumus di atas adalah 0,15 mol. Nah, selanjutnya kita akan tulis yaitu persamaan reaksi yang tadi. Jadi persamaan reaksi yang tadi itu adik-adik belum setara, yaitu Al ditambah dengan H2OS4 menghasilkan Al bila adik-adik lihat di sini reaksinya belum setara, di mana Al yang berada pada ruas kanan memiliki dua koefisien atau ada dua Al, sehingga untuk menyetarakannya kita tambahkan 2 di depan Al sehingga setara dengan di ruas kanan. Berikutnya yaitu SO4 3 kali. Di sini dan di sini itu belum setara, di mana di sini hanya SO4 sedangkan di sini ada SO4 3 kali, sehingga kita tambahkan 3H2SO4 sehingga SO4 di ruas reaktan dan di produk ini setara. Nah, kita lihat di sini sudah ada 3H2 atau 3 hidrogen. Nah, sedangkan di ruas kanan atau produk hanya ada 1H2, sehingga kita tambahkan lagi 3H2 sehingga kita bisa lihat ini adalah reaksi yang telah disetarakan atau sudah setara. Nah, selanjutnya langkah berikut kita akan mencari mol dari aluminium. Kita akan mencari mol dari Al. Di sini kita gunakan koefisien perbandingan. Nah, yang pertama kita ambil koefisien perbandingan dari koefisien Al yaitu 2. Kemudian koefisien yang telah diketahui jumlah molnya yaitu koefisien dari hidrogen adalah 3 dikalikan dengan jumlah mol yang telah diketahui yaitu jumlah mol dari H2 sama dengan 0,15 mol. Sehingga hasil dari mol Al sama dengan 2/3 dikali dengan 0,15
hasilnya sama dengan hasilnya sama dengan 0,11 mol. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di soalnya, yaitu jika gas hidrogen yang dihasilkan 3,6 liter dalam keadaan RTP. Yang pertama, berapa gram logam Al yang diperlukan? Nah, saat ini kita akan mencari massa dari logam Al. Massa dari logam Al. Nah, di sini kita akan gunakan rumus MAl sama dengan N kali Al, di mana N dari mol dari Al telah diketahui, yaitu 0,1 mol, dan Ar dari Al yaitu adalah 27, sehingga massa dari aluminium adalah 0,1 dikali 27 sama dengan 2,7 gram. Selanjutnya lanjut pada berikut, yaitu B. Berapa volume H2SO4 yang memiliki konsentrasi 0,1 molar yang bereaksi? Nah, di sini kita akan mencari yang pertama mol dari H2O4 sama dengan, di sini kita akan gunakan koefisien perbandingan, yaitu koefisien dari H2SO4 3, dan kita gunakan koefisien dari jumlah mol mula-mula yang telah diketahui, yaitu koefisien dari hidrogen, sehingga di sini adalah 3 mol H2SO4 sama dengan 3/3 dikali dengan 0,15 yang merupakan mol dari hidrogen. Nah, sehingga mol dari H2O4 sama dengan 0,15 mol. Kemudian kita akan mencari volume dari H2O4 yang telah kita akan gunakan rumus M sama dengan N per V, di mana nilai M sama dengan 0,1, nilai N 0,15 per V, atau V sama dengan V sama dengan 0,15 bahagi 0,1, sehingga nilai dari V sama dengan 0,1 molar yang diperlukan untuk bereaksi adalah 1,5 liter. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dengan topik menggunakan persamaan reaksi untuk hitungan stokiometri. Kita telah membahas stokiometri, persamaan reaksi, perhitungan stokiometri menggunakan persamaan reaksi kimia. Kita telah membahas 3 contoh soal. Rasa untuk hari ini cukup, dan berharap semua masih dalam keadaan yang sehat dan prima dan bisa mengerti dengan apa yang telah kita belajar hari ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap terus belajar di rumah. Selamat pagi.